namanya independen tetapi ada korelasi. Nah, itu disebut dengan multikolinearitas. Nah, adanya multikolinearitas itu menyulitkan interpretasi, ya, karena itu tadi susah untuk memisahkan dari masing-masing variabel independen. Ya. Contohnya tadi kalau ada X3 masuk, nah X2 masuk, X1 menjadi tidak signifikan. Ya. Padahal bukan berarti X1 tidak berkorelasi dengan Y. Secara bivariat, X1 berkorelasi dengan Y. Tetapi dalam model, X1 tidak perlu masuk karena variasi Y yang bisa dijelaskan oleh X1 sudah bisa diwakili oleh X2 dan X3. Ya. Jadi perhatikan, interpretasinya bukan berarti X1 tidak berkorelasi dengan Y, tapi di dalam model multi regresi, X1 tidak perlu dimasukkan karena ada prinsip parsimonius. Variabilitas Y yang bisa dijelaskan oleh X1 sudah diwakili oleh X2 dan X3. Nah, jadi dia juga membatasi koefisien determinasi karena nggak bisa double counting ya. Yang kalau sudah diwakili oleh X2, R kuadratnya nggak boleh diperhitungkan lagi dari X1 yang sudah diwakili oleh X2. Nah, ada kasus ekstrim yang disebut singularity. Nah, singularity itu dia signifikan, tetapi tandanya kebalik. Contohnya apa? Misalkan IP fungsi dari jam belajar, TOEFL, IQ, dan lain sebagainya, ternyata koefisien jam belajar negatif dan signifikan. Nah, kalian harus hati-hati, jangan seneng dulu ya. Oh, berarti jam belajar tidak berpengaruh terhadap IP. Cek dulu, apakah ada multikolinearitas. Ya. Bisa jadi ada multikolinearitas antara jam belajar dan IQ, dan TOEFL, dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus hati-hati menginterpretasikan multiple linear regression, terutama kalau ada multikolinearitas. Nah, jadi pertanyaannya sekarang yang paling penting, bagaimana mendeteksi multikolinearitas? Pertama, lihat matriks korelasi yang tadi. Dicek di sini. Maaf. Ada multikolinearitas nggak di sini? Di sini sudah ditandai ya. Oh, ternyata ada. Antara number of cigarette dan age of mother. Nah, jadi ya mungkin nggak tahu ini hubungannya positif ya. Semakin tua si ibunya yang dirokok makin banyak. Kalau dia perokok ya. Ya mungkin wajar saja, makin lama kan adiktif ya, makin usia bertambah makin kecanduan. Nah, tetapi ini tidak bermasalah karena apa? Ternyata age of mother dia tidak korelasi dengan Y. Ya, jadi nggak masalah. Jadi dia tidak masuk ke dalam model ya, ya tidak terlalu bermasalah. Ini juga korelasinya nggak terlalu tinggi. Oke. Oke, tapi ada cara lain yang lebih bagus ya. Yang kedua dilihat yang namanya tolerance. Apa itu tolerance? The amount of variability, jumlah dari variabilitas dari atau variansi dari variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Jadi dari hal ini tidak hanya dari satu, tetapi tadi ya, kalau kita jadi tolerance untuk let's say age, jadi kita regresikan ya, kita regresikan age fungsi dari semua variabel independen yang lain. Usia kandungan, kemudian height, ya, kemudian mother ya. Nah, berarti 1 minus R kuadratnya itu yang disebut dengan nilai tolerance. Karena R kuadratnya artinya apa? Variabilitas dari usia ibu yang bisa dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Nah,
1 per tolerance itu disebut sebagai, nah di sini threshold-nya, perhatikan, semakin kecil tolerance berarti semakin tidak ada multikonektivitas. Karena per definition, tolerance adalah variabilitas dari variabel independen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Jadi kalau toleransinya besar, ya artinya apa? Kalau toleransinya besar, artinya uh, oh maaf, saya kebalik ya. Jadi kalau the amount of variability of the selected independent not explained ya. Jadi semakin besar semakin bagus ya. Tolerance semakin besar semakin bagus. Yang tidak dapat dijelaskan semakin banyak. Nah, jadi kalau threshold-nya berarti tolerance lebih besar dari 0,1 via F berarti kurang dari. Nah, ini dari contoh yang tadi kita lihat ternyata toleransinya besar semua ya. IAF-nya kecil semua. Berarti di sini tidak ada permasalahan multikolinearitas. Jadi interpretasi dari uh, ini apa adanya ya. Jadi tidak bias karena adanya problem multikolinearitas. Jadi kalau memang rokok pengaruhnya negatif ya negatif. Nah, jika dijumpai ada misalkan di sini VAF-nya 20 gitu ya. Nah, remedialnya apa? Ya, kita buang salah satu. Nah, ini tapi nggak masalah kalau pada stepwise biasanya dia memang sudah nggak akan masuk. Kemudian kita gunakan model dengan highly correlated independent variables. Kalau kita menggunakan metode konfirmatori semuanya masuk kan ke dalam model. Nah, kalau ada yang korelasinya tinggi, VIF-nya tinggi, nah kita boleh tetap masukkan variabel itu tetapi for prediction only. Koefisien plus minusnya mungkin interpretasinya tidak kita pakai karena bisa jadi bias. Kemudian, nah itu tadi bisa jadi dalam model multiple linear regression, uh, dalam model multiple linear regression, koefisien jam belajar negatif. Nah, tetapi artinya korelasinya negatif antara jam belajar dan IP. Tetapi bivariatnya bisa jadi atau Pearson-nya bisa jadi hubungan jam belajar dan IP positif. Nah, interpretasi yang kita pakai adalah yang bivariat. Jadi bukan berarti jam belajar negatif. Negatif itu gara-gara ada multikolinearitas. Begitu kita hanya pakai jam belajar tanpa variabel-variabel yang lain, ternyata hubungan jam belajar dan IP ternyata positif. Jadi kita gunakan simple correlation untuk interpretasi. Ada metode yang lain cuma tidak kita bahas. Nah, terakhir bagaimana memvalidasi hasil? Untuk validasi hasil, kita harus coba dengan sampel baru. Nah, kalau untuk dengan sampel yang baru, benar tidak? Ya, dari 42 bayi tadi ya, kita simpulkan yang berpengaruh adalah usia kandungan, jumlah rokok, dan tinggi ibu. Nah, kalau kita ambil sampel 50 bayi yang lain, apakah tetap efeknya kurang lebih sama? Nah, kalau ternyata sama ya kita cukup yakin modelnya bisa generalize. Nah, kalau kita tidak punya sampel baru ya, tidak bisa mengambil data baru, ya kita bisa bagi datanya 80%. Nah, ini kita gunakan untuk estimasi ya. Jadi jangan dipakai semua datanya. 20% kita pakai untuk prediksi. Ya, jadi kita dari persamaan ini. Nah, sekarang harusnya errornya nggak beda dengan error kalau kita menggunakan data yang digunakan untuk mengestimasi model atau 80% data. Tapi kalau di sini misalkan error rata-ratanya atau MSE-nya ya, error rata-ratanya mean square error kuadrat ya, di bagiannya ya.
ini let's say 10, di sini let's say 200. Nah, ya, 200. Loh, di sini errornya kecil, di sini errornya besar. Artinya model itu tidak generalize. Dia hanya bagus untuk data di sini, tapi tidak bagus untuk data di sini. Ya, ada kemungkinan yang namanya over. Nah, cara terakhir adalah bootstrapping. Nah, kalau dalam bootstrapping, eh, sebagian sampel diambil secara random, kita lakukan regresi, dapat B0, B1, B2. Nah, terus dimasukkan lagi datanya, diambil lagi secara random, kita dapat B0 yang baru, B1 yang baru, B2 yang baru. Terus saja sampai ratusan bahkan ribuan kali. Kemudian B itu kita dapatkan distribusi B0, distribusi B1, dan seterusnya. Nah, ini menjadi estimasi untuk B0, B1. Kalau ternyata tidak mengandung 0, ya, berarti kita percaya bahwa eh, kalau memang signifikan, ya signifikan. Ya. Artinya dari 1000, seolah kita punya 1000 sampel, ternyata B-nya rata-ratanya signifikan berbeda dari 0. Nah, itu yang disebut dengan bootstrapping. Nah, bagaimana kalau kita punya beberapa model alternatif? Ya, di contoh yang tadi, kita membandingkan model yang hanya terdiri atas 3, usia kandungan, tinggi ibu, dan jumlah rokok, dengan model yang ada 5 variabel. Ya. Nah, tapi di sini perhatikan, semakin banyak variabel independen, R kuadratnya pasti lebih besar. Sehingga tidak adil membandingkan dua model yang variabel independennya berbeda. Ini coba ya, kalau kalian ingat tadi, model kita R kuadratnya, nah di sini R kuadratnya adalah, sorry, 0,55. Nah, model yang ini, R kuadratnya berapa? Saya nggak keluarkan ya. Nah, bisa dihitung sih ya dari S, uh, S, SSR dibagi dengan SST ya. Kurang lebih dia kali 2 saja, 0,5 berapa ya? Ya, nanti bisa dihitung. Nah, sehingga di sini yang kita bandingkan bukan R kuadrat, tetapi adjusted R kuadrat. Ya, adjusted R kuadrat. Adjusted R kuadrat itu memberikan penalti pada model yang V-nya lebih tinggi. Ya, jadi nggak adil membandingkan R kuadrat, karena semakin banyak variabel independen, R kuadratnya pasti lebih besar. Terakhir, prediksi menggunakan model. Nah, kalau kita sudah dapatkan model yang valid, ya, model tersebut kita gunakan untuk memprediksi. Cuma ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, sampel bervariasi. Jadi nggak dijamin hasil prediksi kita sebagus atau errornya sekecil pada saat kita menggunakan data untuk mengestimasi. Kemudian mungkin kondisinya sudah berubah. Pada saat kita mengambil data dengan sekarang sudah berubah. Selera orang sudah berubah seperti itu. Kemudian tidak menggunakan prediksi di luar range. Jadi kalau data kita misalkan rokok yang dikonsumsi seorang ibu di data kita maksimum 50 batang per hari, ya kita jangan memprediksi tinggi badan bayi tersebut berapa kalau jumlah rokoknya 200. Nanti tingginya bisa minus lagi ya, kan nggak mungkin. Nah, jadi kita jangan memprediksi untuk kasus di mana variabel independennya di luar range data yang kita miliki.
Nanti kalian bertanya, bagaimana kalau belajarnya 24 jam per hari? Nah, sampel kita ada nggak yang mahasiswa 24 jam per hari? Kan tidak ada. Jadi tidak boleh digunakan untuk memprediksi uh, pada kondisi variabel independen di luar range. Sebenarnya masih ada materi yang mungkin opsional, nanti mungkin saya akan tambahkan di video opsional, yaitu analisis. Oke, baik, itu untuk materinya. Terima kasih.